Alhamdulillah, Ustaz Iwan sudah datang. Silakan kamera aja ya. Saya buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. marhaban bikum, ukti wa akti. Selamat datang semuanya di pelajaran khusus bahasa Arab ini bersama Sang Jiwa. Ada awal liko lana ya. Ini adalah pertemuan pertama kita dengan saya Rian dan Uqadim lakum al Ustadz Iwan. Saya perkenalkan Anda kepada Ustadz Iwan ya, atau yang dikenal sebagai Ustadz 5 bahasa. Ya, jadi Ustadz Iwan ini fasih dalam berbahasa Mandarin, Arab, Korea, Jepang, dan tentu saja Inggris. Ya, tidak berlama-lama lagi. Ini silakan Ustadz Iwan atau Didik Setiawan untuk memulai sesi kursusnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Soleh Brik Zubaidi ini ya. Ada ismun sakik? Naam. Insyaallah. Subhanallah. Bu Nani ya, Nani Mungziroh dan Bu Nisa ini gabung lagi nih, insyaallah. Semoga pertemuan di malam ini menjadi amal soleh kita. Amin. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebelum ini karena apa ya? Mungkin sebagian ada yang sudah mengenal bahasa Arab. Suaya. Tapi mungkin bahasa Arabnya bahasa Arab pesantren, jadi mungkin untuk qiraatul kutub ya. Kemudian mungkin ada yang dulu pernah di Ma'had Hadithah atau di Ma'had al-Ashr ya, di pondok modern, mungkin bahasanya Fusha. Dan mungkin ada yang Zuriyah ya, dari keturunan min Yaman atau min Mesir ya, atau dari Mamlakah Al-Arabiyah ya. Jadi insyaallah kita ketemu, kita saling sharing, dan insyaallah kita bareng-bareng nanti untuk mempelajari bahasa Arab ini ya. Mungkin sebelum saya mulai, saya ingin bercerita dulu tentang kondisi bahasa Arab ya. Jadi bahasa Arab yang kita pelajari sekarang ini adalah warisan dari Rasulullah SAW yang bersama para sahabat yang selalu menjaga kefasihan ya dari Rasulullah SAW, yang kemudian juga qabilahnya ini termasuk qabilah yang afdal, yang paling luar biasa, yang paling utama. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa merasakan kehebatan Rasulullah SAW, dan kemudian juga kita bisa merasakan bahasa Arab ya yang fushah, yang luar biasa, sehingga ya sampai hari ini insyaallah kita bisa merasakan, yaitu dengan bahasa Arab fushah. Tetapi di dalam perkembangannya terus bergerak, kemudian memunculkan banyak-banyak teori sebenarnya di dalam bahasa ini. Karena bahasa Arab ini dilahirkan oleh beberapa ahli dalam bidang bahasa Arab ya. Terutama seperti Hisai ya, kemudian Ambari ya, dan berbagai macam. Mungkin
banyak kitab-kitab yang sampai ke kita, seperti Jurumiyah, atau kita sebut dengan Ibnu Jurum, kemudian Ibnu Malik dengan Alfiyahnya, ya, dan berbagai macam bahasa, ya, sehingga memunculkan beberapa mazhab di dalam bahasa Arab ini. Ya, yang pertama adalah mazhab Basrah dan Kufah, ini yang paling besar dan menjadi perdebatan sampai hari ini. Kemudian setelah itu muncul lagi perdebatan pengajaran, sehingga muncul para ahli-ahli sekarang ini, seperti Mukhtar Umar, ya, seperti Sauki Dzauk, ya, dan berbagai macam, sehingga Mesir sendiri sekarang memunculkan banyak cara-cara atau teori-teori, ya, bahkan para usul-usul, ya, usul lughah, ahli-ahli usul lughah juga menceritakan bagaimana pengajaran bahasa itu. Yang mungkin pertama diawali dari pengajaran yang didengar ketika mereka tinggal di rumah. Nah, ini permasalahannya dulu ketika bahasa Arab ini sampai ke Persia juga masalah. Kenapa? Karena banyak zuriyah yang mereka sudah tidak mendapatkan bahasa Arab Fusha. Ya, seperti yang dari Lebanon, itu ada penulis kita yang sangat terkenal sekali, ya, dengan berbagai novel-novel yang ada, walaupun mereka zuriyah yang jauh ini. Kemudian banyak buku-bukunya yang sudah dikoreksi dan ditashih oleh para ilmuwan-ilmuwan setelah beliau. Nah, kemudian juga Mesir memunculkan banyak ahli-ahli ulama lughah ini yang mempengaruhi, ya, sehingga banyak sekali, ya, cara-cara pembelajaran, ya, bagi yang dimulai dari rumah atau mungkin dari sekolah, dimulai dari pembelajaran atau ma'had lughah, sampai sekarang ini memunculkan banyak teori-teori, sehingga kadang-kadang seperti mungkin yang pernah belajar kana wa ahwatiha, ini kadang-kadang dia dianggap sebagai fiil, tapi kadang-kadang juga tidak. Kenapa? Karena memang para ahli membedakan kana wa ahwatiha ini yang kadang-kadang disebut fiil, kana yakunu kaunan, ya, tapi kadang-kadang memang dianggap tidak ini. Nah, ini processing kebahasaan yang sangat panjang sekali sampai hari ini, tetapi yang menarik adalah teman-teman yang zuriyah, ya, yang mereka masih punya kakek nenek cucu dan sebagainya, dari Yaman semuanya. Mereka mempunyai lahjah yang berbeda dengan lahjah yang ada di Arab Saudi, ya, lahjah yang ada di Mesir, ya, lahjah yang ada di Sudan dan sebagainya. Walaupun Sudan sekarang ini menjadi markazul lughatil fushah ini, yaitu tempat bahasa yang paling fushah, ya, masih mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh orang Arab ketika mereka menyebarkan bahasa Arab ini, dan alhamdulillah di sana masih sangat fushah sekali, sangat bagus sekali, sehingga ketika kita mempelajari bahasa Arab, mungkin ahsan, ya, kita bisa mempelajari di Sudan, walaupun hari ini kocar-kacir juga ini Sudan ini juga sedang perang ini sekarang ini. Nah, kemudian perjalanannya di dalam pembelajaran ini, kita ini sekarang kita memperkokoh, ya. Jadi gini, pendapat ahli bahasa dari Prancis, ya, Fernand de Saussure, ini mengatakan bahwa bahasa itu sebenarnya adalah apa yang diucapkan oleh manusia, apa yang digunakan oleh manusia. Jadi apa yang digunakan. Jadi contohnya seumpamanya ketika manusia mengatakan
kaifal hal ya. Kaifal hal. Atau mungkin juga menggunakan lahzah yang ada mungkin di Arab Saudi dengan lahzah Arab Saudi, dengan Mesir, Zayyak, ya. Atau mungkin nanti di Yaman juga berbeda, di Lebanon, nah ini juga berbeda. Ini yang diperkuat oleh Freddy Saussure bahwa bahasa itu adalah apa yang diucapkan manusia. Nah, maka pada waktu itu karena mulai ada yang namanya record, apa itu perekam, maka direkamlah dari yang ada itu, direkam di apa namanya mencari data-data yang ada, kemudian habis itu ditranskrip, ditulis, ya ditulis, ya kemudian setelah itu baru apa namanya dilihat mana ini yang paling soheh. Nah, yang paling soheh di antara yang lain. Nah, ini gambaran-gambaran yang begitu dahsyat, aliran-aliran ini, sehingga nanti banyak mempengaruhi bahasa yang kita pelajari. Seperti bahasa Arab, di Arab Saudi itu kalau mengatakan huruf Qaf itu dengan Ghain, nah, seperti komis menjadi gamis. Ya. Jadi kalau kita mengatakan semuanya, saya mau apa ini sirok gamis ya, nah, gamis lesa komis tapi gamis ya. Mungkin nanti kalau kita pergi di apa Mesir, berbeda huruf Qaf itu dibaca alif ya, seperti kita bilang Ana min fadlik, tolong penanya, pinjam penanya. Nah ini yang terjadi. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa ini, walaupun sekarang ini memang Mesir mengalami perubahan yang dahsyat, sehingga banyak ahli-ahli ini dari Mesir ya, seperti apa namanya Shawki Daud ya, kemudian Mukhtar Umar dan sebagainya. Nah, ini orang-orang dari Mesir. Dan juga mereka mempunyai satu departemen tersendiri, yaitu departemen bahasa, yang mereka selalu menjaga bahasa ini. Nah, sehingga sampailah hari ini, kemudian kita menentukan kita ini pakai belajar bahasa apa ini, Arab yang mana nih yang kita pelajari, ya. Nah, sehingga kita bicara bahwa kita meyakini bahwa yang kita pelajari adalah bahasa Arab Fusha. Gitu. Nah, kemudian kita berbicara tentang pendidikan. Nah, mungkin kalau tadi apa namanya Ustadz Soleh ini mungkin mempunyai dialek tersendiri, ya, dialek-dialek mungkin Yaman atau mungkin dari Mesir atau mungkin dari mana. Nah, ini nanti dialek-dialek ini kita tinggal mempelajari depannya saja. Yang perubahan biasanya fonem di depan huruf-huruf yang mengalami perubahan seperti Qaf menjadi alif, kemudian Qaf menjadi alif atau Qaf menjadi ghain. Nah, ini perubahan yang kemudian ini sebenarnya kita pelajari, bisa kita pelajari. Dan kita mempelajari apa namanya yang akan kita pelajari inilah bahasa Arab Fusha. Ya, bahasa Arab Fusha, dan mungkin kalau mau membeli pendek ini bukunya yaitu Al-Arabiyah Baina Yadaik. Ya, sekarang sangat murah, kalau dulu mahal. Ini hampir 180.000. Aslinya ada CD-nya. Kalau sekarang mungkin sekitar 120-an ini. Nah, 120. Nah, semoga nanti ini apa ya menjadi rujukan kita. Nah, rujukan kita sehingga nanti kita akan mudah untuk mempelajari bahasa Arab ini. Kemudian tadi saya katakan pendidikan kita ini sangat jauh. Karena apa? Karena memang belajar bahasa ini biasanya diawali dari speaking. Nah, kemudian setelah itu kita baru maju untuk membaca, baru menulis ya. Tetapi kalau di Indonesia enggak, sebagian besar itu dimulai dari membaca. Nah, padahal kita ini harus mulai dari speaking. Ya. Jadi pembicaraan, terus berbicara sampai mahir, baru kita berbicara, kita baru mempelajari apa yang disebut dengan qiraah atau membaca. Baru kita apa? Ini. Oleh karena itu nanti kita di sini belajarnya dengan cara mendengar, kemudian mengikuti, mempraktekkan. Ya. Selesai, sudah nggak ada yang lain.
Jadi apa? Mendengar, mengikuti, kemudian mempraktekkan. Nah, insya Allah ini sangat mudah sekali. Oke, mungkin ini pengantar. Nah, dari sini nanti mungkin ada apa untuk mungkin ada pertanyaan atau mungkin masukan dan sebagainya. Tadi makasih Bu Ira. Mungkin tadi karena memang sebenarnya ketika tidak berbicara ini apa ya mic-nya mungkin dimatiin gitu, agar tidak ada suara-suara yang lain. Kalau bareng-bareng memang ini menjadi sebuah problem. Oke, mungkin ada apa namanya eh, pertanyaan mungkin Bu Nani, silahkan ya atau Bu Nisa, silahkan. Sementara, sementara belum ada. Terima kasih Ustadz Didik, mohon izin. Kalau menurut saya, cara mudah dan tepat serta cepat untuk bahasa Arab itu kayak apa sih? Kayak gitu aja kalau Iya, menurut saya. oke. Terima kasih. Oke, baik. Begini Bu ya. Sebenarnya simple nih. Bahasa itu sebenarnya memang kita harus praktekkan. Nah, jadi yang paling bagus adalah punya bi'ah atau teman yang dekat dengan kita yang mereka berbicara bahasa Arab. Nah, ini akan yang paling cepat ini ya. Kenapa? Karena namanya akuisisi, mendapat dari samping-sampingnya, maka bi'ah namanya atau circumstance. Nah, jadi nanti kalau kita hidup sama mereka setiap hari ngomongnya itu ya cepat sekali itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ibu mau adalah membuat jadwal harian. Jadi begini Bu, pertama kali 3 bulan pertama itu sebenarnya harus menghafal kosakata. Nah, 3 bulan pertama ini ahli-ahli bahasa Bu. Jadi apa ahli-ahli apa penerjemahan dan sebagainya, itu menyarankan 3 bulan itu kosakata dihafal apa dibaca dengan baik ya, dihafal setiap hari ya. Dan satu hari itu mereka biasanya penerjemah itu siap dengan 8 jam. Jadi kayak orang bekerja, 8 jam itu biasanya mereka pagi jam 8 mulai belajar sampai jam setengah 12, jam 1 masuk lagi sampai sore jam 4. Ini yang banyak dilakukan di Eropa. Ya, teman-teman Eropa begitu. Jadi mereka itu namanya belajar bahasa itu menjadi apa? Menjadi apa ya? Menjadi alat untuk bekerja, how to earn money. Ya, jadi apa namanya? Naktasib almal, al-mablak ya. Ini masalahnya begitu. Jadi kita ini problem. Jadi karena kita itu kalau belajar bahasa masih belum punya tujuan, ini masalahnya. Nah, sehingga yang paling menarik adalah ibu di ruangan waktu 1 hari 1 jam. 1 jam saja kita nggak usah banyak-banyak. 1 jam, vocabnya di apa? Vocabnya dihafal, ya. Kemudian mulai membangun yang pendek-pendek, ya, Bu, ya. Nah, bangun yang pendek-pendek. Nah, nanti tergantung ibu. Kalau seumpamanya ibu pengen cepat, 1 hari seumpamanya berapa? Ibu bisa menghafal 50 kata. Sangat bagus sekali itu. Ya. Bahkan biasanya calon-calon ART itu mereka belajar 1 hari itu suruh menghafal 50. Itu padahal lulusan SD itu. Atau lulusan SMP, lulusan SMA, aduh subhanallah, hebat mereka. Jadi artinya mereka tidak punya beban karena pengen berangkat menjadi ART di negara tertentu, mereka belajar betulan. Nah, itu bagus itu mereka. Nah, makanya nanti untuk teman-teman ya Bu Nani, Bu Ira dan Bu Nisa, nah itu buat kosakata kecil. Jadi di apa namanya di kertas itu ya, nah, kertas jadikan 2, terus jadikan lipat 2, terus dilipat lagi. Nah, ditulis di situ. Nah, nanti setiap ibu santai baca sambil dihafal. Nah, itu caranya begitu. Nah, itu membutuhkan waktu 3 bulan Bu untuk membiasakan. Karena nanti awal itu berat. Aduh, lupa lagi besok nggak apa-apa. Diulang lagi, nggak apa lagi, ulang lagi, nggak lagi, ulang lagi, nggak apa-apa. Nah, nanti sampai kepada ibu menikmati betul dan mudah sekali belajar bahasa itu.
Nah, belajar bahasa itu mudah sekali. Nah, ini nanti mungkin awal vocab. Kedua baru belajar nanti frase. Jadi frase itu apa namanya kalimat-kalimat yang ini apa yang untuk simple-simple ya. Nah, untuk simple-simple ini. Nah, contohnya begini nih, bahasa Arab itu biasanya kalau kita menggunakan fi'il amr itu biasanya kurang sopan. Tetapi kalau menggunakan masdar itu sopan. Ya, julusan itu lebih bagus daripada ijlis. Tafadhal ijlis kurang bagus. Artinya kurang tetapi untuk teman nggak apa-apa. Tetapi biasanya julusan. Nah, begitu. Jadi apa yang namanya? Menjadi takkid karena 2 kali apa namanya? Diucapkannya atau mungkin 3 kali itu takkid namanya. Nah, ini apa namanya yang harus dikerjakan sama Bu Nisa. Jadi 1 hari belajar bahasa Inggris ya dikondisikan 1 jam. Belajar bahasa Arab 1 jam. Udah selesai. 2 bahasa dulu, insya Allah nanti lama-lama juga akan mencapai. Nah, setelah nanti frase dan sebagainya, baru mencari yaitu apa? Kalimat-kalimat yang namanya al-lughah sya'iah. Jadi bahasa yang salah kaprah, tapi digunakan ini. Nah, ini banyak sekali nih salah kaprah tapi digunakan. Ya, nah ini penting. Nanti biasanya ada 1 kamus yang apa ya tipis-tipis begitu, biasanya membicarakan itu. Dan juga kalimat hikmah. Nah, kalimat hikmah itu apa Bu ya? Untuk membantu kosakata. Contohnya begini nih. At-ta'alamu ala sighari kanaqsi ala hajari. Belajar di waktu kecil itu seperti mengukir atas batu. Ternyata betul dulu ketika saya kecil sampai sekarang masih hafal. Gitu. Tapi apa namanya ratusan syair-syair Arab saya masih hafal. Ilmi ma'i hasuma yamamtu yanfa'uni. Qalbi wa aula badnu sundukin in kuntu fi baiti kana ilmu fi ma in kuntu fi sukara ilmu fi suk. Itu hafal ribuan. Tetapi sekarang baca bisa hilang gitu ya. Kadang-kadang baca 3 hari hilang. Sekarang lain ini memang sudah apa namanya otak ini berbeda dulu ketika masih SD, SMP, SMA itu apa namanya kanaksi ala hajari seperti mengukir dari batu. Nah, jadi kita tidak perlu untuk apa mau ya Allah kok sulit sekali bukan. Pelan selalu datang kepada guru. Nah, itu kenapa gini Bu ya? Karena ini masalahnya menuntut ilmu ya. Ini biar menarik nih. Ya. Lantanalal ilma illa bisitatin saumbika antab siliha bibayanin katanya. Syarat menuntut ilmu itu ada 6 Bu katanya. Maka akan kuterangkan katanya. Kenapa? Yang pertama adalah dzakaun atau dzukaun. Nah, ini. Kalau di pondok modern biasanya dzakaun. Ya. Dzakaun, fu'alun. Tapi kalau di pondok pondok-pondok salafiyah dulu itu menggunakan kata dzuka ya. Dzakaun, dzukaun. Yang pertama adalah orang normal. Jadi syarat menuntut ilmu itu 6. Yang pertama yaitu dzakaun. Artinya normal. Itu. Jadi artinya nggak ada orang bodoh itu. Semua Allah berikan berbagai macam dan kekuatan masing-masing. Ada yang ahli menghafal bahasa, ada yang ahli menghafal fisika, ada yang menghafal matematika, ada yang berbagai macam tentang sosiologi, ada yang berbagai macam, ada yang ekonomi berbagai macam. Nah ini syaratnya 1 yaitu dengan cara tidak idiot. Nah, jadi artinya dzaka itu pandai, cerdas. Jadi kita ini cerdas, ya. Maka kadang-kadang kita ini loh kok begini ya? Iya, karena memang cerdas. Allah berikan kecerdasan. Dzakaun atau dzuka. Yang kedua hirsun. Nah, hirsun itu apa? Rakus terhadap ilmu. Wah, baca ini, baca ini. Nah, ini seperti yang background saya ini karena apa Bu? Saya cuma ingin aja teman-teman tertular nih untuk mencintai buku. Nah, dengan kita membaca buku ini berbagai macam kondisi, berbagai macam ilmu kita serap semua. Ya, nah makanya namanya gitu hirsun. Jadi kita harus cinta betul. Ya, kita bangun tidur baca buku. Santai-santai baca buku. Daripada kita ngelamun baca buku terus, banyak memanfaatkan yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini penting sekali. Kemudian yang ketiga dirhamun Bu. Ini hati-hati ini dirham. Jadi ternyata orang menuntut ilmu itu harus punya duit. Nah, jadi kalau berapa kamu sekolah di tempat kamu? Wah,
1,5 juta, waduh mahal sekali, waduh nggak bisa ini, harus punya ilmu, coba harus punya duit. Jadi syarat ini pada waktu itu adalah syaratnya dari yaitu imam keempat kita, ya Ali karamallahu wajhah, yang mengatakan siapa? Ilmu, harus punya namanya duit, ya punya namanya hepeng katanya, punya namanya fulus. Jadi nggak ada fulus selesai, kiamah. Ya, kelas katanya, sudah nggak ada lagi nanti. Nah, makanya harus ini ya. Dan yang keempat tuh, ini menarik lagi ini, keempat itu apa? Yaitu tadi takaun, khirsun, dirhamun, washatun, harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ini. Wah, harus tadi yang kemarin dipelajari harus diulang lagi. Mengulang itu malam hari, Bu. Dulu ketika saya ada di asrama, ya 6 tahun, itu setiap malam sebelum tidur, itu saya karena harus ada mufrodat namanya. Itu setiap hari dihafal. Ya, kemudian dipraktekkan besok harinya. Ya. Kemudian apa yang harus dihafal. Ya, karena dulu kitab-kitabnya karena mulai dari segala ilmu pasti logotan sama istilahan gitu ya. Jadi dari etimologi dan terminologi ini. Terus begitu, apa itu puasa? Puasa itu logotan secara bahasa begini, secara istilahan begini, begitu. Terus kita ngaji terus itu. Kita baca terus. Sebelum tidur ulang lagi bacanya. Ya, lah ini makanya. Kemudian sohbatul ustad. Nah, ini penting, Bu. Ini hati-hati ini. Ini yang sekarang mulai hilang. Ya, kenapa? Begini. Dekat dengan ustad. Artinya apa? Ya tanya. Kalau nggak paham, tanya. Kalau belum mengerti, tanya. Bagaimana cara mempercepat? Tanya. Dekat, berlatih terus. Nah, ini penting ini. Kenapa? Karena sifat manusia itu pasti ada orang yang dikaguminya. Ini penting. Gitu, orang dikagumi. Kenapa? Karena untuk mengarahkan. Nah, karena kalau kita ini nggak ada guru, bisa keblocok, Bu. Apa keblocok itu? Tersesat. Kita mau ke sana, loh kok begini. Mau ke situ, loh kok begini. Nah, hilanglah kita, oke? Nah, makanya ini sangat penting sekali. Oleh karena itu, kita ini perlu untuk dekat dengan guru, dengan para asatid. Oh, saya pengen belajar bahasa, saya datanglah ke Ustadz Didi. Wah, saya pengen belajar matematika, oh sama ini. Saya pengen belajar ini sama ini. Nah, kemudian yang keenam yaitu namanya tulus zaman. Waktunya panjang, jangan berhenti. Makanya di dalam pepatah Arab dikatakan, ya, apa itu? Belajarlah sampai kamu selesai di liang lahat. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai kamu dari dibuayan ibu, digendong sama ibu, sampai kamu dimasukkan ke liang lahat. Makanya muslim itu nggak ada yang pikun, Bu. Kenapa? Karena mereka selalu memikirkan umat, selalu memikirkan buku, selalu memikirkan agama, selalu memikirkan banyak hal, sehingga dia al-aqlus salim fi jismis salim. Ya, akal yang sehat itu ada dalam tubuh yang sehat. Kalau tubuhnya nggak sehat, bingung, ya Allah, sakit, pusing, ini dan sebagainya. Sangat sulit sekali. Nah, oleh karena itu tadi 6 syarat menuntut ilmu. Nah, ini semoga nanti kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting pagi baca, malam baca. Kalau belum bisa 1 jam, setengah jam dulu. Setiap bahasa setengah jam, baru 1 jam, terus tambah. Nah, nanti insya Allah semuanya akan bermanfaat. Jangan sampai kita tidak memanfaatkan waktu-waktu untuk kebaikan. Faida faraqta fangsab wa ila rabbika farqobah. Ini jadi kalau fangsab ya diurus itu. Kalau ada waktu kosong ya kita gunakan yang baik, silaturahmi, banyak belajar. Ya, saya itu banyak belajar dari siapapun. Saya datang ke sini untuk apa? Untuk mendiskusikan bagaimana ya dengan bahasa
bagaimana perkembangannya, bagaimana dengan umat, bagaimana dengan kajian-kajian kitab dan sebagainya. Nah, ini penting sekali. Baik, mungkin itu Mas Rian. Sebelum kita ini, monggo silakan Mas Rian. Oke. Ustadz, saya mau nanya mungkin sedikit. Ustadz Didik, gimana kalau misalkan yang sudah belajar dari buku Al-Arabiyah Al-Yadaik itu sudah di level 2 gitu, Bu? Nah, udah di buku yang kedua saya gimana? Sudah sampai di buku yang kedua, Ustadz. Di buku Al-Arabiyah Al-Yadaiknya sudah di buku yang kedua. Apakah saya harus mulai ikut lagi dari sini atau gimana Pak Ustadz? Gimana baiknya? Apakah ada level yang selanjutnya? Ustadz Soleh. Ya. Coba kita kurang jelas tadi. Sekarang udah jelas. Tolong diulang lagi. Bagaimana kalau misalkan saya sudah di level yang kedua di Al-Arabiyah Al-Yadaik. Di buku yang kedua. Saya sudah ada di buku yang kedua gitu. Oke, baik. Boleh. Nanti kalau gitu kita bagi saja. Kita bagi seumpamanya. Iya, karena nanti kalau kita bareng-bareng ini pasti mengalami kesulitan. Karena di awal itu kan soalnya harus tahu mudzakkar muannas dulu nih. Iya, dasarnya lagi mudzakkar muannas. Kak di belakang, kak di bawah, ki ya belakang, tak di belakang. Ini apa maksudnya? Ini saya udah nggak mungkin ngulang lagi, Ustadz. Saya udah masuk ke buku, masuk ketiga sebenarnya. Cuman masuk 3 ya. Hasan dan alhamdulillah. Baik. Jadi masalahnya saya udah mau masuk level yang ketiga, tapi yang kedua juga sebenarnya belum maksimal menurut saya juga. Oke, baik. Apakah ada berapa orang gitu untuk yang di level yang kedua gitu? Mungkin saya rasa lebih enak gitu. Kalau saya ngulang yang itu lagi, baiti, baitak, ahzab, yazhabu, tazhabu, nazhabu, itu perkataannya pergi, tapi semuanya mesti ada ini. Saya udah kenyang di situ. Kalau masuk ke buku yang ketiga asik gitu kan. Saya udah mulai di situ juga, memang agak susah sih ya. Cuman di buku yang kedua aja masih belum lancar menurut saya masih ngulang-ngulang lagi. Jadi bagaimana baiknya, tapi ini batas saya udah mau habis nih Ustaz, kalau saya mati maaf ya. Siap. Oke, Mas Rian. Oke, Mas Rian, ini gini, jadi nanti kalau perlu kita bagi dua deh. Yang pertama nanti yang sudah pernah belajar dan mereka merasa mampu, boleh nanti beli aja Al-Arabiyah Baina Yadaik. Itu bisa di online. Sekarang murah kok 100. Tapi yang 2 jilid Mas ya. Jangan yang 1 jilid, yang 2 jilid yang paling baru. Kalau dulu hanya 1 jilid. Iya, satu-satu saya dulunya. Oh, yang 1. Iya, yang 1. Oke, kalau yang 1 kelihatannya nggak ini sudah nggak keluar lagi nih. Kita kesulitan, coba mungkin kita aja, kita nang takil ila jilid salis nih ya, jilid yang kedua lah. Kedua nanti insyaallah belilah, insyaallah ada itu 100 berapa kok, murah kok. Itu sudah dan sebagainya. Ya saya udah, tapi pengen ngulang kayaknya yang kedua nih. Ya, siap. Nah nanti yang lain Bu Nisa. Ya, Bu Ira, Bu Nani, Munzirah, mungkin kalau kita mau pakai itu lebih bagus. Jadi nanti ada jilid 1. Silakan yang mau pinjam fotokopi boleh, ya. Karena aslinya 120.000. Tapi kalau pengen untuk belajar beneran itu menarik, itu bisa kita pelajari bareng-bareng insyaallah.
Nah, kita nanti punya apa namanya ya, klub ya. Nah, punya apa namanya klub untuk bisa apa namanya sharing-sharing ya. Nah, nanti kita bisa Insyaallah. berbicara banyak hal di sini. Ustaz, Oke, ada satu pertanyaan Ustaz Mas sebelum Soleh. dilanjut dikit aja pertanyaan. Saya ada pertanyaan. Jadi Halo Mas menurut Mas 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 Rian, tolong nih kurang jelas kalau antum ada di sini coba. gini Oke Ustaz, Mas Rian. saya ada pertanyaan satu lagi sedikit aja. Menurut Ustaz Duolingo bisa jadi salah satu sedikit buat latihan nggak? Pendapat Ustaz bagaimana Duolingo mengenai itu. Duolingo? Duolingo belajar bahasa di handphone. Oh, di handphone. Begini Mas, kalau namanya di handphone ini kecepatannya masalah. Biasanya hanya sedikit, tetapi kalau untuk tambahan silahkan. Iya, Bagus, tambahan sih. Hmm. bagus ya. Cuma memang tidak bisa seperti ala Robi Benedai, karena ala Robi Benedai Iya, ini adalah jauh. Itu mereka sudah yang mereka standar betul Filsafat ya. internasional. Betul, betul. Ya. Jadi gini Hmm. maksud saya, kalau kita selesai sampai jilid 4, nah itu Hmm. Anda seperti belajar di Arab Saudi sudah begitu. Iya. Ah, iya, betul. Tapi kalau Duolingo itu hanya apa ya, kita mungkin kalau Tambahan. traveling lah ya, Hmm. traveling, kita datang ke sana untuk speaking-speaking aja bisa. Tapi Hmm. memang Al Arabiya Benetik ini paling bagus ini. Paling bagus emang. Standar sekali, ya standar, standar insya Allah. Syukran. Ya, insya Allah. Baik. Maaf, saya ada mentahannya tuh kalau nggak salah. Allah baik. Ya. Mentahannya saya punya yang jilid pertama Oh untuk ya. buat yang lain. Saya bantu kirim. Oh, boleh, boleh. Lebih bagus. Silakan nanti tinggal di Jadi print. nggak harus beli, bisa dapat mentahannya gratis. Insya Allah saya Siap. kirim, Oke, saya cari siap. dulu datanya ada masalah. Ya, baik itu ya. Bu Alhamdulillah. Nani, Allah. Jazakallah khair. Jazakallah ya, Insya Allah. nanti Bu, nanti kalau ini sama nih Pak Soleh. Bisa Ibu nanti Saya calling kirim itu. di grup aja, saya kasih gratis. Udah itu buat bagi-bagi Ya, buat yang lain, jadi nggak usah download. Apa nggak usah nyari, ya. nggak usah beli, bisa di handphone, gratis juga udah kirim aja. Nanti Insya Allah saya cari dulu datanya. Kalau nggak salah masih ada Insya Allah. Insya Allah. Ya, jazakallah khair. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Enggak gini aja nanti gini maksud saya. Ini kan saya mau memberikan amal soleh ya. Maka saya bilang nanti pertemuannya berapa silakan. Nanti kalau memang mau neruskan, nanti bisa ngikuti Mas Rian ya. Karena kebetulan Mas Rian ini saya amanati untuk program online Mas. Karena kebetulan dari komputer, beliau ini ahli di bidang IT, maka saya mengamanati untuk yang online-online gitu loh, online. Nanti tinggal seperti apa. Karena kebetulan saya ini eh, di bidang bahasa ini ya. Jadi nanti saya berbicara tentang IT coba bro. Cuma begini, ini Mas Rian harus dipahami betul bahwa untuk online ya dan orang asing ini saya amanati Mas Rian. Makanya coba nanti dibuat betul bagaimana kerangkanya, orang yang mau daftar itu bagaimana. Harusnya itu punya itu daftar saya begitu. Nanti berapa orang dan sebagainya insya Allah bisa semua itu. Bisa kita kondisikan. Baik. Hmm.
Ya, 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 enggak. Insyaallah. Bu Ira, bagaimana Bu Ira? Ada masukan, Bu? Saya ikut aja Ustadz. Oke, baik. Saya juga izin Pak Ustadz Didik dan Mas Rian. Oke. Bu Ira, gimana Bu Ira? Baik, Mas Rian. Baik, Mas Rian. Insya Allah yang penting istiqomah semua insya Allah. Istiqomah, insya Amin. Allah kita nanti Allah pasti mudahkan untuk bisa memahami bahasa Arab karena memang Allah Subhanahu Wa Taala eh, memberikan gambaran ya bahwa inna ja'alna Qur'ana Arabian la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya bahasa Arab apa Al-Quran ini kita jadikan di dalam bahasa Arab. Kenapa? Agar engkau menjadi orang-orang yang cerdas katanya. Jadi inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Agar menjadi orang cerdas. Jadi orang yang bisa bahasa Arab itu kata Allah akan menjadi orang-orang yang cerdas insya Allah. Mungkin begitu. Terima kasih Mas Rian. Cukup Ustadz Didik, Mas Rian. Baik. Amin. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.